Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, rezeki. Pernah nggak sih kamu merasa khawatir tentang uang? Takut nggak cukup buat makan, sekolah, atau kebutuhan lainnya? Tenang, perasaan itu wajar kok. Tapi sebagai seorang muslim, kita punya Al-Quran yang selalu bisa nenangin hati. Allah SWT udah janji bakal ngasih rezeki buat kita. Kita nggak perlu khawatir. Di Al-Quran Allah bilang kalau rezeki itu udah diatur sama Dia. Nggak akan ada yang bisa ngambil atau ngurangin rezeki kita. Itu janji Allah, dan Allah itu maha benar, selalu menepati janjinya. Nah, di video ini kita akan belajar 3 ayat dari Al-Quran tentang rezeki. Kita akan belajar gimana caranya percaya sama Allah tentang rezeki kita. Yuk, kita mulai belajar dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Pertama, kita baca surat At-Talaq ayat 3 yuk. Di ayat ini Allah SWT berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wah, ayat ini indah banget ya. Ada 2 hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, Allah bisa ngasih rezeki dari mana aja, bahkan dari tempat yang nggak pernah kita duga. Kedua, kalau kita percaya dan berserah diri sama Allah, Dia pasti bakal cukupin semua kebutuhan kita. Janji Allah itu pasti, teman-teman. Coba bayangin, hidup kita pasti tenang banget kalau kita benar-benar percaya sama ayat ini. Kita nggak perlu khawatir lagi tentang rezeki. Allah bisa ngasih rezeki dari mana aja. Mungkin dari pekerjaan baru, atau mungkin juga dari peluang usaha yang tiba-tiba datang. Yang penting kita harus terus berusaha dan berdoa sambil percaya sama Allah. Itulah arti sebenarnya dari percaya sama Allah tentang rezeki. Sekarang, kita bahas lebih dalam yuk tentang surat At-Talaq ayat 3 ini. Kata kuncinya adalah dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini nunjukin kalau Allah itu maha kreatif dalam ngasih rezeki buat kita. Dia nggak terbatas sama cara-cara yang biasa kita pikirin. Kadang, kita suka berpikir kalau rezeki itu cuma datang dari gaji atau usaha kita aja. Padahal, Allah bisa ngasih rezeki dari mana aja loh. Bisa jadi dari sedekah yang kita kasih, terus dibalas sama Allah berlipat ganda. Atau mungkin dari ilmu yang kita bagi ke orang lain, yang akhirnya ngebuka pintu rezeki baru buat kita. Ayat ini juga ngajarin kita buat selalu optimis. Jangan pernah putus asa dalam mencari rezeki ya. Allah bisa ngebuka pintu rezeki kapan aja dan di mana aja. Tugas kita adalah terus berusaha, berdoa, dan percaya sama Allah. Ingat ya, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, hati yang tenang, keluarga yang rukun, atau bahkan kemampuan buat bersyukur. Semua itu adalah rezeki yang gak ternilai harganya, dan semuanya datangnya dari Allah, seringkali dengan cara yang gak kita duga. Selanjutnya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 245 ya. Di ayat ini, Allah SWT berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, ayat ini ngenalin kita sama konsep yang menarik banget, ngasih pinjaman ke Allah. Eits, tapi bukan berarti Allah butuh pinjaman dari kita ya. Ini adalah cara Allah ngajarin kita tentang sedekah dan berbagi sama orang lain. Ketika kita ngasih sebagian harta kita di jalan Allah, itu kayak kita ngasih pinjaman ke Allah. Dan lihat deh janji Allah, Dia bakal ngelipat gandakan pembayarannya. Ini bukan cuma dibalikin biasa, tapi berlipat ganda. Keren banget kan? Coba bayangin, kalau ada bank yang nawarin bunga berlipat ganda buat tabungan kita, pasti kita semangat banget nyimpen uang di situ. Nah, Allah nawarin yang jauh lebih baik dari itu. Ayat ini ngajarin kita kalau berbagi itu nggak akan bikin kita miskin. Justru itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakuin. Kita mungkin ngerasa kehilangan saat ngasih sedekah, tapi Allah janji bakal ngegantiin dengan yang berlipat ganda. Itu adalah jaminan dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang Al-Baqarah ayat 245. Kata melipat gandakan di ayat ini, itu keren banget loh. Ini bukan cuma tentang kita ngedapetin kembali apa yang udah kita kasih, tapi tentang nerima jauh lebih banyak dari apa yang udah kita keluarin.
Lipat ganda ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa jadi harta kita nambah banyak. Atau bisa juga berupa keberkahan dalam hidup kita. Kayak hati yang tenang, badan yang sehat, atau hubungan yang baik sama keluarga. Semua itu adalah balasan yang berlipat ganda dari Allah. Yang penting, kita harus ingat kalau Allah itu nggak terbatas sama waktu kayak kita. Balasan dari Allah mungkin nggak langsung kita terima, tapi kita harus yakin kalau itu pasti datang. Mungkin di dunia ini, atau mungkin di akhirat nanti. Yang penting kita percaya sama janji Allah. Ayat ini juga ngajarin kita tentang gimana seharusnya sikap kita saat beramal. Kita nggak boleh berharap langsung dibalas sama manusia. Niat kita harus tulus karena Allah. Kita ngasih pinjaman ke Allah, bukan ke manusia. Dengan begitu kita akan lebih ikhlas dalam berbagi dan bersedekah. Dan keikhlasan inilah yang bakal ngebuka pintu keberkahan dari Allah. Sekarang, kita sampai di ayat yang ketiga, yaitu surat Hud ayat 6. Di ayat ini, Allah SWT berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata." Ayat ini ngasih kita jaminan yang luar biasa, teman-teman. Allah bilang kalau Dia yang ngasih rezeki buat semua makhluk di bumi. Nggak cuma manusia, tapi juga hewan, bahkan serangga yang kecil banget sekalipun. Ini nunjukin betapa besar dan luasnya kasih sayang Allah. Coba bayangin, ada berapa banyak makhluk hidup di bumi ini? Ada miliaran manusia dan triliunan hewan serta serangga. Tapi Allah menjamin rezeki buat semuanya. Nggak ada satupun yang kelewat dari perhatian Allah. Subhanallah. Ayat ini juga bilang kalau Allah tahu di mana setiap makhluk itu tinggal dan nyimpen makanannya. Ini nunjukin betapa detailnya perhatian Allah. Dia nggak cuma ngasih rezeki, tapi juga mastiin kalau rezeki itu sampai tempat yang tepat. Hebat banget kan? Nggak ada yang luput dari pengawasan Allah. Kita bahas lebih dalam yuk tentang surat Hud ayat 6 ini. Ayat ini nggak cuma ngomongin tentang jaminan rezeki, tapi juga tentang ilmu Allah yang nggak terbatas. Allah tahu di mana setiap makhluk tinggal dan nyimpen makanannya. Ini nunjukin betapa detailnya pengetahuan Allah. Coba bayangin, ada seekor semut kecil di hutan yang lebat. Kita mungkin nggak bisa ngelihatnya, tapi Allah tahu persis di mana semut itu berada dan apa yang dia makan. Ini berlaku buat semua makhluk di bumi loh. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Di ayat ini juga disebutin tentang kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Ini adalah catatan Allah tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk rezeki setiap makhluk. Artinya, rezeki kita itu udah Allah tentuin dan catat sejak awal. Nah, seharusnya kita jadi lebih tenang setelah tahu hal ini. Rezeki kita udah dijamin dan dicatat sama Allah. Kita nggak perlu khawatir atau ngiri sama rezeki orang lain. Yang perlu kita lakuin adalah berusaha dan berdoa, sambil yakin kalau Allah bakal ngasih yang terbaik buat kita. Setelah belajar 3 ayat tadi, kita bisa ngambil kesimpulan penting. Rezeki kita udah Allah tentuin dan gak akan ketuker. Ini bikin kita tenang dan ngerasa aman. Coba bayangin kalau rezeki bisa ketuker. Kita pasti selalu ngerasa gak aman, takut rezeki kita diambil orang lain. Tapi Allah ngejamin kalau itu gak akan terjadi. Rezeki yang udah ditentuin buat kita pasti sampai ke kita, apapun yang terjadi. Tapi bukan berarti kita boleh malas-malasan ya. Kita tetap harus berusaha. Bedanya, usaha kita sekarang dilakuin dengan hati yang tenang, bukan karena cemas. Kita kerja keras bukan karena takut kelaparan, tapi karena itu adalah ibadah dan cara kita bersyukur sama Allah. Kita juga diajarin buat nggak ngiri sama rezeki orang lain. Rezeki mereka itu milik mereka, rezeki kita ya milik kita. Nggak ada gunanya ngebandingin diri sendiri sama orang lain, atau ngerasa iri. Yang penting, kita bersyukur atas apa yang udah Allah kasih ke kita.